Yang pertama kita awali dari kritiknya Francis Bacon terhadap cara-cara berpikir sebelumnya. Katanya Bacon, orang Yunani itu terlalu terpesona, terlalu fokus pada masalah etis. Kalau orang Romawi terlalu fokus pada persoalan hukum. Sementara abad pertengahan itu berarti era ketika agama-agama besar leading, Yahudi, Islam, kemudian Kristen. Abad ini ketika agama-agama ini jaya, orang lebih terpesona pada teologi. Jadi orang Yunani terpesona pada etika, orang Romawi terpesona pada hukum, abad tengah terpesona pada teologi. Bahkan katanya Francis Bacon, ilmu pengetahuan di abad tengah itu jadi pelayannya teologi, jadi abdinya teologi. Nah, yang dikritik oleh Bacon apa? Ketika manusia menyisihkan ilmu pengetahuan yang dimaksud berarti yang hari ini kita sebut sains, jadi pengembangan pengetahuan indrawi, itu banyak ruginya untuk manusia kalau ini ditinggal. Ya benar sih katanya Bacon, pengetahuan indrawi itu tidak segalanya. Tapi kuncinya kemajuan manusia itu mengendalikan dunia. Dan mengendalikan dunia itu dan memajukan peradaban itu ya kuncinya mengelola hal-hal yang indrawi, yang kelihatan katanya Bacon. Kita tidak bisa menguasai dunia, kita tidak bisa memanfaatkan dunia kalau kita tidak ngerti ilmunya. Dan ini gerbang pertama, kuncinya kemajuan, katanya Bacon. Dan ini dilupakan oleh orang Yunani maupun orang Romawi, termasuk abad tengah, yang menonjol dengan teologinya. Ilmu pengetahuan agak terbelakang. Padahal kuncinya kemajuan peradaban, katanya Bacon, adanya di ilmu pengetahuan. Penguasaan kita terhadap hal-hal yang ada di sekeliling kita. Nah, dijelaskan sedikit oleh Francis Bacon, tugasnya manusia memang menaklukkan alam biar bisa hidup maju. Banyak orang salah paham tentang istilah menaklukkan alam ini. Jadi menaklukkan alam dipahami kita menjajah alam, menang-menangan di atas alam. Katanya Bacon tidak begitu. Yang disebut menguasai alam itu istilahnya Bacon, natura non nisi parendo vincitur. Alam hanya dapat ditaklukkan dengan cara mematuhinya. Menaklukkan alam itu berarti maksudnya apa sih? Kita pahami hukum-hukum alam, kita pahami mekanisme kerjanya alam semesta, itu yang kalau dalam agama disebut sunnatullah, kemudian kita fungsikan, kita manfaatkan untuk kehidupan kita. Disitulah kita bisa sejahtera. Kita pahami hukum tanam-tanaman, kemudian kita kelola hukum itu sehingga kita bisa mengambil manfaat banyak dari tanam-tanaman. Kita pelajari karakternya mineral, karakternya logam, karakternya kayu-kayu, pepohonan. Itu dalam rangka apa? Kalau kita sudah paham, kita bisa mengambil manfaatnya, memfungsikannya untuk kepentingan manusia. Jadi menguasai alam itu maksudnya apa? Mematuhi hukum-hukumnya. Kita pahami hukum alam itu apa, sunnatullah itu apa, kemudian kita manfaatkan sunnatullah itu untuk kepentingan manusia. Itulah yang dimaksud kuasa atas alam.
ini yang banyak ditinggal di pikiran-pikiran sebelumnya, katanya Francis Bacon. Justru dengan menguasai ilmu alam inilah manusia bisa kuat